syahr Ramadan. Disebutkan bahwa puasa bisa membuat orang merasa sebagai satu entitas, mempererat jalinan hubungan antara individu masyarakat, dan bisa melatih jiwa untuk naik tingkat menuju kesempurnaan. Masya Allah. Ini yang pertama. Menurut Syekh ya tadi katakan bahwa puasa bisa membuat orang merasa sebagai satu entitas. Apa entitas? Pengakuan ya, mempererat jalinan hubungan. Coba Masya Allah ya, ketemu sama orang lain kemana aja ini kok enggak kelihatan negur Pak. Di bulan puasa ini ada hubungan emosional yang sangat terjaga di dalam mendekatkan hubungan balas silaturahim. Yang kedua, menurut Syekh bin Baz di dalam Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, ini asyam, puasa bisa mensucikan, melatih dan membersihkan jiwa dari akhlak tercela serta membiasakannya melakukan akhlak mulia. Di samping itu, puasa membuat orang mengakui akan kelemahan dan kekurangannya di hadapan Allah, sehingga melahirkan rasa syukur dan kepedulian sosial dengan membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan. Indah puasa itu. Bahkan ada rencana saya ingin memberikan itu ini, waduh luar biasa, muncul di bulan puasa itu. Yang ketiga, dalam buku Kitab Asyam ya, karya Abu Bakar Al-Farabi disebutkan bahwa puasa sebagai metode unik satu-satunya untuk menanamkan pada jiwa manusia akhlak mulia, menyulut gairah keislaman atau girah keislaman, membersihkannya diri dari berbagai macam kotoran, memutus rasa ragu, mendorong mukmin bersedekah dan berderma, serta mendorong kerekatan hubungan antara si kaya dan si miskin. Dengan apa? Dengan puasa. Udah merasakan? Udah merasakan? Mudah-mudahan ya. Udah merasakan. Jadi ada hubungan yang sangat baik. Selanjutnya hadirin, rahimakumullah. Yang keempat, berdasarkan hasil penelitian para ilmuwan, di antara kedahsyatan puasa sebagai berikut: menjadikan penglihatan terasa lebih mudah atau lebih jelas, membersihkan badan dari berbagai penyakit, menurunkan tekanan darah tinggi dan kadar lemak, mampu mengendalikan nafsu, membuat badan sehat dengan sendirinya, dapat mengendorkan ketegangan jiwa, dapat menajamkan fungsi indrawi, dapat mengendalikan kemampuan sendiri, serta bisa memperlambat proses penuaan. Kata siapa? Kita ilmuwan, hasil penelitian ini Pak. Kalau Mas, hasil penelitian ilmuwan luar biasa ini, nilai-nilai dari puasa. Mudah-mudahan kita bisa menikmatinya. Di situ tadi ada ketegangan jiwa jadi tenang gitu ya. Kemudian dapat menajamkan fungsi indrawi itu dapat mengendorkan ketegangan jiwa. Nah ini tegang aja terus, coba puasa gitu. Dapat menajamkan fungsi indrawi, dapat mengendalikan kemauan diri sendiri. Dapat dikendalikan kemauan sendiri. Nah, kemudian serta bisa memperlambat proses penuaan. Ada berapa persen? Nggak dihitung ya, nanti hitung di akhir ya. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keistimewaan puasa berdasarkan hadis Nabi sekarang. Coba kita lihat. Berdasarkan hadis Nabi, yang pertama kita lihat akan diampuni dosa yang lalu. Satu. Dengan puasa akan diampuni dosa yang barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang lalu, dan barang siapa sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala,
akan diampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Yang telah lalu itu yang sudah kelewat gitu. Kemudian selanjutnya yang kedua, mendapat perisai dari api neraka. Qala Rabbuna azza wa jalla asyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar wa huwa li wa ana ajzi bihi. Rabb kita azza wa jalla berfirman, puasa adalah perisai. Perisai apa? Yang dengannya seseorang hamba membentengi diri dari api neraka. Dan puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Jadi tidak akan masuk ke neraka itu orang yang puasa. Kenapa? Karena dibentengi dengan puasanya. Puasa yang mana tadi? Puasa yang dasarnya iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Terus yang ketiga, tidak usah dihafal, yang penting tahu. Memperoleh pintu surga yang disebut Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Yadkhulu minhu sha'imun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun gharuhum yuqalu aina shaimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun gharuhum fa idza dakhalu ugliqa falam yadkhul minhu ahadun. Sungguh di surga ada sebuah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan yang akan dimasuki di hari kiamat oleh orang-orang yang berpuasa. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk darinya selain mereka. Dikatakan pada hari kiamat, mana orang-orang yang berpuasa? Diumumkan. Mana orang-orang yang berpuasa? Maka mereka pun bangkit untuk masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Tidak seorang pun yang bisa masuk darinya selain mereka. Apabila mereka telah masuk pintu tersebut ditutup, maka tidak seorang pun yang bisa masuk darinya. Mudah-mudahan kita yang hadir di Zoom dan yang hadir langsung, mudah-mudahan ataupun yang niat akan hadir tapi tidak jadi hadir, semuanya dimasukkan ke pintu surga Ar-Rayyan. Amin. Amin. Semuanya insya Allah akan berbondong-bondong masuk Ar-Rayyan. Subhanallah. Ingat dulu ya, sedang ngaji ada kata-kata Ar-Rayyan, mudah-mudahan kita masuk ke dalamnya. Terus selanjutnya, nomor 4. 4, amalan puasa akan memberikan syafaat. Insya Allah. As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani li'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu ta'ama wa syahawati bin nahar. Fasyafi'ni fihi wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu nauma bil laili fasyafi'ni bihi qala fayusyaffa'ani. Amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Amalan puasa berkata, wahai Rob, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Dan amalan membaca Al-Quran berkata, aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya, maka keduanya pun diizinkan memberi syafaat. Apa syafaat? Pertolongan. Sedang repot, sedang kacau, sedang segala macam tidak menentu, tapi ada amalan nih, puasa dan baca Quran. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kisah teladan. Ada kisah teladan ini. Salah satu contoh yang ditorehkan dan patut kita teladani adalah sifat kedermawanan Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan. Telah ada Nabi Muhammad ketika Ramadan lebih dermawan dibanding bulan lainnya. Hal tersebut sebagaimana dikatakan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, dikatakan di situ bahwa
manusia yang paling dermawan. Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan tatkala berjumpa malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril bertemu dengan beliau setiap malam pada bulan Ramadan sampai penghujung Ramadan. Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran kepada Jibril. Maka tatkala beliau bertemu dengan Jibril, beliau lebih dermawan dengan memberikan kebaikan melebihi angin yang tertiup. Jadi bulan puasa kedah mungkin berehan. Harus tambah bager, dermawan. Jangan datang puasa tambah susah berinfak. Takut artinya tidak mengeluarkan. Oke, selanjutnya. Dari penggalan hadis di atas kita dapat mengetahui salah satu kelebihan Nabi di bulan Ramadan, yaitu bertambahnya kedermawanan beliau. Sudah selayaknya memang kita tahu bahwa Nabi sangat dermawan, namun di bulan suci ternyata beliau meningkatkan taraf kedermawanannya. Dari hadis tersebut tersirat perilaku yang harus kita teladani, yaitu menumbuhkan serta meningkatkan sifat dermawan dalam diri, meski dohir redaksi hadisnya tidak instruktif. Pengimplementasian hadis di atas diantaranya adalah ketika bulan suci. Oleh karena itu, mari yang belum sempat berbagi dan bersedekah, kita sedekah di bulan ini. Bagi yang diberi kesempatan berbagi rezeki di bulan-bulan sebelumnya, mari tingkatkan taraf kedermawanannya dengan niat beribadah dan meneladani sang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap hari terus berinfak sedekah. Selanjutnya hadirin wal hadirat, nah ini doa ini sudah disampaikan melalui YouTube ya. Nah kita baca lagi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani waslami wal islami wat taufiqi lima wa tardahu Allahumma bil yumni imani wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, jadikanlah ini membawa keamanan, keimanan, keselamatan, keislaman, petunjuk amal yang kau suka dan restui. Sudah hafal ya? Terus dibaca menjelang buka, menjelang sahur, tengah malam, siang hari, supaya sahur ini membawa keamanan, aman, tidak ada apa-apa. Membawa keimanan, meningkat keimanannya. Keselamatan terus melahirkan dan terasa bagaimana hidup dengan selamat. Keislaman dengan berserah diri dan sepenuhnya taat patuh beribadah, petunjuk bagi amal yang kau suka dan restui. Itulah pengajian kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang telah kita